Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika wajib kelas 10 dengan materi pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan bersama dengan saya Eni Susiati, guru matematika di MA Al-Muslihun Kalidawir. Nah, pertidaksamaan pecahan itu bentuk umumnya itu ada 4 macam. Yang pertama, fx dibagi gx kurang dari sama dengan 0. Yang kedua, fx dibagi gx lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, fx dibagi gx kurang dari 0. Dan yang terakhir adalah fx dibagi gx lebih dari 0. Nah, adapun langkah-langkah penyelesaian dari pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan itu yang pertama, kita jadikan ruas kanan sama dengan 0. Langkah yang selanjutnya, kita tentukan pembuat 0 dari pembilangnya. Langkah yang ketiga, kita tentukan syarat dari pecahan, itu bahwa syarat dari suatu pecahan itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau suatu pecahan itu penyebutnya sama dengan 0, itu akan tidak terdefinisi. Jadi hasilnya tidak terdefinisi. Oleh karena itu, suatu pecahan itu agar terdefinisi itu maka syaratnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, langkah yang keempat, kita gambarkan pembuat 0 dan syarat pecahan tersebut pada suatu garis bilangan. Nah, langkah yang selanjutnya, menentukan tanda pada selang dengan melakukan uji titik. Jadi pada garis bilangan tadi itu kita tentukan tandanya positif atau negatif dengan melakukan uji titik. Nah, langkah yang terakhir, kita tentukan penyelesaian dengan memperhatikan tanda pertidaksamaan. Nanti kalau tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, kita pilih daerah pada selang yang bertanda negatif. Sedangkan jika tanda pertidaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, kita pilih daerah pada selang yang bertanda positif. Nah, oke, kita langsung ke contohnya. Jadi contohnya, tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Yang pertama, x-2 dibagi dengan x plus 5 kurang dari sama dengan 0. Penyelesaiannya, jadi langkah yang pertama tadi di situ disebutkan bahwa jadikan ruas kanan sama dengan 0. Karena di sini ruas kanannya sudah 0, berarti kita langsung ke langkah yang kedua. Kita tentukan pembuat 0 dari pembilangnya. Pembuat 0 itu berarti, jadi pembuat 0 itu adalah angka, jadi nilai yang bisa membuat fungsi tersebut menjadi sama dengan 0. Berarti cara menentukan pembuat 0 itu ya kita sama dengankan dengan 0. Jadi x-2 sama dengan 0. Berarti min 2 nya kita pindah ke ruas kanan, min dipindah ruas menjadi plus sehingga x nya sama dengan 2. Nah, langkah yang selanjutnya, jadi syarat dari suatu pecahan sudah saya sebutkan tadi bahwa suatu pecahan itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti penyebutnya di sini x plus 5. Jadi x plus 5-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini sama, plus 5-nya kita pindah ke ruas kanan, berarti x-nya tidak boleh sama dengan min 5. Nah, selanjutnya dua titik ini, x sama dengan 2 dan x tidak sama dengan min 5, ini kita gambarkan dalam garis bilangan. Nah, ini garis bilangannya. Kita letakkan angka yang kecil, yang lebih kecil kita letakkan di sebelah kiri. Jadi
semakin ke kiri garis bilangan itu semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah ini berarti negatif 5-nya kita letakkan di sebelah kiri, 2-nya kita letakkan di sebelah kanan. Nah pembuat nolnya tadi X-nya itu tidak boleh sama dengan min 5 dan X-nya sama dengan 2. Berarti min 5-nya karena X-nya tidak boleh sama dengan min 5 berarti selangnya terbuka. Dan karena soalnya tadi ada tanda sama dengannya, jadi tanda pertidaksamaan tadi ada sama dengannya, berarti 2-nya selangnya tertutup. Nah itu selangnya tertutup. Negatif 5-nya terbuka karena tidak boleh sama dengan negatif 5, sedangkan 2-nya tertutup karena tanda pertidaksamaan dari soalnya itu ada sama dengannya. Nah selanjutnya di sini ada 3 daerah, ada 3 selang. Jadi ini yang pertama, yang di sebelah kiri min 5, kemudian yang di tengah antara min 5 sampai 2, dan yang ketiga yang di sebelah kanan 2. Nah kita tentukan tanda pada selang-selang ini. Pada selang-selang ini dengan melakukan uji titik. Nah ini uji titik. Nah yang pertama, pada daerah yang pertama kita ambil salah satu titik di sini. Titik di sini itu tentu nilainya lebih kecil dari negatif 5 karena semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, misalkan kita ambil sebuah titik negatif 6. Jadi X-nya sama dengan negatif 6. Kemudian negatif 6 ini kita substitusi ke soal yang tadi. Jadi soalnya itu X min 2 dibagi X plus 5. X-nya kita ganti dengan negatif 6. Ini negatif 6 dikurangi 2 dibagi negatif 6 ditambah dengan 5. Nah, negatif 6 dikurangi negatif 2 berarti negatif 8. Negatif 6 ditambah 5 berarti negatif 1. Negatif dibagi dengan negatif hasilnya adalah positif. Sehingga daerah yang pertama ini di sini tandanya adalah positif. Nah, itu pasti. Jadi dari satu buah titik itu mewakili semua titik yang berada di sebelah kiri negatif 5. Nah untuk selanjutnya daerah yang kedua, daerah yang tengah itu kita ambil titik antara negatif 5 dan 2. Nah antara negatif dan 5 dan 2 itu angkanya berarti berapa saja? Di sini ada negatif 4, negatif 3, negatif 2, 1, 0, dan seterusnya. Nah, di sini misalkan kita ambil sebuah titik. Titiknya di sini contohnya 0. Sama 0 kita substitusi ke soalnya berarti X-nya diganti dengan 0. Jadi 0 dikurangi 2 dibagi 0 ditambah 5. Nah, 0 dikurangi 2 berarti negatif 2, 0 ditambah 5 berarti 5. Nah, negatif dibagi dengan positif di sini hasilnya adalah negatif. Berarti daerah yang tengah ini itu tandanya adalah negatif. Nah, selanjutnya daerah yang ketiga. Kita ambil sebuah titik yang nilainya lebih besar dari 2 karena di sini di sebelah kanannya 2. Nah, misalkan kita ambil sebuah titik 3 di sini. X sama dengan 3. Nah, 3 kita substitusi ke soalnya, berarti X-nya diganti dengan 3. 3 dikurangi 2 dibagi 3 ditambah 5. Nah, 3 dikurangi 2 itu nilainya 1, 3 ditambah 5 nilainya 8. Positif dibagi dengan positif hasilnya adalah positif. Sehingga daerah yang sini itu
tandanya adalah positif. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita menentukan penyelesaiannya. Langkah yang terakhir kita menentukan penyelesaiannya. Karena pada soal tadi itu tanda pertidaksamaannya itu adalah kurang dari sama dengan. Jadi kurang dari sama dengan, maka kita pilih daerah yang bertanda negatif. Nanti kalau tanda pertidaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, berarti kita pilih daerah yang positif. Karena di soal tadi yang pertama tadi tandanya kurang dari sama dengan, berarti kita pilih daerah yang bertanda negatif. Nah, itu yang saya arsir itu. Berarti penyelesaiannya itu adalah di antara negatif 5 sampai 2. Bagaimana cara menuliskan himpunan penyelesaiannya? Nah, ini X di mana negatif 5 ini negatif 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Jadi yang selangnya terbuka itu tidak ada sama dengannya, yang selangnya tertutup di sini ada sama dengannya. X-nya anggota bilangan real. Jadi diingat-ingat, nanti kalau penyelesaiannya itu seperti ini antara negatif 5 sampai 2, jadi penulisannya seperti ini. Ini penulisannya. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua, ini lebih rumit. Jadi X plus 5 dibagi dengan X kuadrat min 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Karena ini di ruas kanan juga sudah sama dengan 0, maka kita langsung menentukan pembuat 0 dari pembilangnya. X plus 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 5. Nah, ini pembuat 0 dari pembilang, berarti X-nya sama dengan negatif 5. Terus langkah yang selanjutnya, syarat dari pecahan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 4 tidak boleh sama dengan 0. Nah, X kuadrat min 4 ini kita faktorkan. Karena 4 itu juga bilangan kuadrat, maka faktornya adalah X min 2 kali X plus 2. Tidak boleh sama dengan 0. Berarti X min 2 nya tidak sama dengan 0, X plus 2 nya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga ini min 2 nya saya pindah ruas ke sini, berarti X nya tidak boleh sama dengan 2 atau X nya tidak boleh sama dengan min 2. Berarti nanti yang 2 dengan min 2 itu selangnya terbuka, sedangkan min 5 nya selangnya tertutup karena di sini soalnya ada sama dengannya. Nah, selanjutnya titik-titik ini kita gambarkan dalam garis bilangan. Titiknya adalah negatif 5, negatif 2 dan 2. Yang paling kecil sendiri kita letakkan di sebelah kiri. Kita gambarkan titik-titik tadi pada garis bilangan. Yang paling kecil sendiri berarti negatif 5, itu yang paling kiri. Selanjutnya ada negatif 2, itu yang di tengah, dan yang terakhir paling kanan itu adalah 2. Nah, setelah itu kita tentukan selangnya terbuka atau tertutup. Jadi negatif 5 tadi selangnya tertutup, X-nya tidak boleh sama dengan min 2, berarti selangnya terbuka. X-nya tidak boleh sama dengan 2, selangnya juga terbuka. Nah, langkah yang selanjutnya, jadi kita tentukan tanda pada masing-masing daerah itu. Ini ada 4 daerah, 1, 2, 3, dan 4. Kita tentukan tandanya dengan menggunakan uji titik.
Si titiknya ini kita ambil satu buah titik yang di sebelah kiri negatif 5 yang nilainya lebih kecil dari negatif 5. Nah, misalkan di sini kita ambil titiknya X sama dengan negatif 6. Nah, selanjutnya negatif 6 kita substitusi ke soalnya. Nah, ini jadi X-nya ini diganti dengan negatif 6. Sehingga negatif 6 ditambah 5 dibagi negatif 6 dikurangi 2 kali negatif 6 ditambah 2. Nah, ini negatif 6 ditambah 5 itu hasilnya negatif 1, berarti artinya negatif di sini tandanya. Yang ini negatif 6 dikurangi 2 itu hasilnya negatif 8, berarti negatif juga. Yang ini negatif 6 ditambah 2 berarti negatif 4, berarti negatif juga. Negatif dikalikan dengan negatif ini hasilnya adalah positif, berarti tandanya negatif dibagi dengan positif itu hasilnya adalah negatif. Nah, sehingga daerah yang di sini itu tandanya adalah negatif. Nah, selanjutnya daerah yang kedua. Nilainya antara negatif 5 dengan negatif 2. Jadi antara negatif 5 dengan negatif 2. Angkanya berapa saja yang ada di situ? Berarti negatif 4 dan negatif 3. Nah, kita ambil salah satu titik. Di sini misalkan kita ambil negatif 4. Nah, caranya sama, negatif 4 kita substitusi ke pertidaksamaan soalnya. Jadi ini X-nya ini kita ganti dengan negatif 4. Jadi negatif 4 ditambah 5 dibagi negatif 4 dikurangi 2 kali negatif 4 ditambah 2. Nah, hasilnya negatif 4 ditambah 5 hasilnya adalah 1, berarti positif. Negatif 4 dikurangi 2 berarti negatif 6, berarti negatif. Negatif 4 ditambah 2 negatif juga. Nah, negatif dikalikan dengan negatif hasilnya adalah positif, berarti tandanya positif dibagi dengan positif adalah positif. Jadi pada daerah yang kedua ini tanda selangnya adalah positif. Nah, selanjutnya daerah yang ketiga. Nilainya antara negatif 2 sampai 2. Berarti angkanya berapa saja? Di sini berarti ada negatif 1, ada 0 dan ada 1. Kita ambil salah satu titik. Nah, ini titiknya. Misalkan kita ambil titik 0. Nah, langkahnya sama, 0 kita substitusi ke soalnya. Jadi X-nya diganti dengan 0, berarti 0 ditambah 5 dibagi 0 dikurangi 2 kali 0 ditambah 2. 0 ditambah 5 itu nilainya 5, artinya positif. 0 dikurangi 2 itu negatif 2, artinya negatif. 0 ditambah 2 berarti 2, berarti positif. Nah, yang bawah penyebutnya negatif kali positif berarti hasilnya negatif. Berarti positif dibagi dengan negatif nilainya adalah negatif. Berarti daerah yang ketiga ini, daerah yang ketiga berarti tandanya adalah negatif. Itu. Selanjutnya daerah yang terakhir, daerah yang di sini, di sebelah kanan 2, berarti nilainya selalu lebih besar dari 2. Nah, misalkan kita ambil sebuah titik, titiknya di sini yang kita contohkan adalah 3. Kita ambil titik 3. Jadi 3 kita substitusi ke soalnya, X-nya diganti dengan 3. 3 ditambah 5 dibagi 3 dikurangi 2 kali 3 ditambah 2.
Nah, 3 ditambah 5 berarti 8, artinya positif. 3 dikurangi 2 itu berarti 1. 3 dikurangi 2 berarti 1, berarti nilainya positif juga. 3 ditambah 2 itu 5, berarti positif juga. Positif kali positif nilainya positif. Berarti positif dibagi dengan positif hasilnya adalah positif. Sehingga daerah yang terakhir ini berarti tandanya adalah positif. Nah, selanjutnya kita tentukan daerah penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya, karena soalnya tadi itu tandanya lebih dari sama dengan, maka kita pilih daerah pada selang yang bertanda positif. Jadi karena tandanya lebih dari sama dengan, berarti kita pilih selang yang bertanda positif. Nah, itu selang yang bertanda positif ada 2. Nah, berarti itu yang saya arsir itu dengan itu. Nah, itu berarti penyelesaiannya. Cara penulisannya bagaimana himpunan penyelesaiannya? Nah, ini seperti yang tadi. Yang pertama ini seperti yang tadi, berarti negatif 5 kurang dari sama dengan X kurang dari negatif 2, atau jadi X-nya lebih dari 2, karena yang di sebelah kanan 2 itu nilainya selalu lebih dari 2. Dan X-nya di sini anggota bilangan real. Jadi kalau ada 2 itu berarti pakai atau. Nanti kalau ada 3 berarti ya atau lagi. Nah, kalau ada irisannya berarti nanti penyelesaiannya adalah irisannya, tergantung dari soalnya. Nah, mungkin untuk kali ini cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kalimat dan kesalahan penulisan. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.